Seksio sesarea pada pasien asma. Asma merupakan penyakit yang kronis dan umum, bisa menyerang siapa saja, juga bisa menyerang ibu hamil. Asma adalah radang kronis pada jalan nafas yang memiliki kaitan dengan obstruksi jalan nafas karena spasme, edema, dan produksi mukus yang berlebihan. Pada penelitian, didapatkan ibu hamil dengan asma akan menimbulkan risiko pada bayinya. Tetapi dengan kontrol yang baik, risiko pada bayi bisa dikurangi. Pengelolaan asma pada ibu hamil sedikit berbeda, karena pengobatan harus juga memikirkan side effect pada bayi dalam kandungan. Tujuan dari terapi ibu hamil dengan asma adalah selain untuk keselamatan ibunya, juga untuk bayi yang dikandung. Harus memperhatikan obat-obat yang dipakai apakah mempengaruhi janin. Insiden asma dalam kehamilan antara 4 sampai dengan 7% dari seluruh kehamilan. Pada tahun 1997 sampai 2001 di USA, Won menemukan prevalensi ibu yang terserang asma antara usia 18 sampai dengan 44 tahun dan insidennya antara 3,7% sampai dengan 8,4%. Turner et al. Melakukan pada penelitian ibu hamil dengan asma sebanyak 1054 menemukan 29% kasus membaik dengan kehamilan, 49% kasus tetap pada waktu hamil, dan 22% memburuk dengan adanya kehamilan. Ibu hamil dengan asma bisa menyelesaikan kehamilannya sebanyak 60% dan 10% mengalami eksaserbasi sesudah persalinan. Pengaruh kehamilan terhadap serangan asma pada setiap penderita tidak sama. Bahkan pada seorang penderita serangan asma pada kehamilan pertama dan berikutnya tidak sama. Biasanya, serangan asma akan timbul mulai usia kehamilan 24 minggu sampai dengan 36 minggu dan berkurang pada akhir kehamilan. Penyebab terjadinya serangan asma adalah faktor alergi atau alergen yang menyebabkan rangsangan pada otot saluran nafas yang mengakibatkan terjadinya konstriksi otot saluran nafas. Selaput lendir menebal, dinding saluran nafas bengkak, dan saluran nafas menyempit sehingga timbul sesak nafas. Masuk ke bab perubahan sistem pernafasan selama kehamilan disebabkan yang pertama, perubahan hormonal. Volume tidal volume akan meningkat dari 450 cc menjadi 600 cc sehingga terjadi peningkatan ventilasi per menit. Peningkatan tidal volume diduga disebabkan karena pengaruh progesteron terhadap resistensi saluran nafas dan meningkatkan sensitivitas pusat pernafasan terhadap karbon dioksida. Yang kedua, faktor mekanik. Dengan bertambahnya usia kehamilan, abdomen juga bertambah besar, terutama pada trimester kedua. Dengan bertambah besarnya abdomen akan menekan diafragma, mengakibatkan turunnya kapasitas residual fungsional. Pola pernafasan juga akan berubah dari pernafasan abdomen menjadi pernafasan torakal, sehingga kebutuhan oksigen martenal meningkat. Masuk ke bab gejala asma. Gejala asma mulai dari wheezing sampai terjadinya bronkokonstriksi yang berat. Apabila terjadi hipoksia ringan akan dikompensasi dengan hiperventilasi, dan apabila bertambah berat akan terjadi kelelahan yang mengakibatkan terjadinya retensi CO2. Gagal nafas akan ditandai dengan asidosis, hiperkapnia dengan mengakibatkan adanya pernapasan yang dalam. Jantung akan berdenyut lebih cepat, terjadi takikardia dan pulsus paradoxus. Otot-otot pernafasan aksesoris ikut bekerja pada pernapasan yang dalam, juga terjadi ekspirasi yang memanjang, dan apabila berlangsung lama, akan terjadi sianosis sentral sampai gangguan kesadaran. Manifestasi klinik asma yakni sesak nafas, terasa sesak di dada, adanya wheezing, dan batuk di malam hari, karena pengaruh udara dingin. Pasien biasanya mengeluh tidak bisa tidur dan ada rasa nyeri di dada.
Jika batuk yang terus-menerus bisa memicu spasme dari saluran nafas, akan sangat berbahaya bagi ibu. Selama serangan asma, biasanya mukus akan menjadi lebih kental dan mengakibatkan lebih sukar untuk bernafas. Masuk ke bab derajat dari asma. Tingkat pertama pada pemeriksaan klinik normal hanya apabila ada pencetus seperti debu atau stres akan timbul sesak nafas atau wheezing. Tingkat kedua, pasien sudah mulai mengeluh karena adanya gejala sesak dan pada pemeriksaan fungsi paru menunjukkan adanya obstruksi jalan nafas. Tingkat ketiga, pada pemeriksaan fisik maupun fungsi paru ditemukan adanya tanda-tanda obstruksi jalan nafas. Tingkat keempat, penderita mengeluh sesak nafas, batuk dan nafas berbunyi. Pada pemeriksaan fisik maupun spirometri akan dijumpai tanda-tanda obstruksi jalan nafas. Kemudian yang tingkat kelima, keadaan yang sangat parah dan darurat terjadi status asmatikus, serangan akut dari asma dan perlu tindakan terapi yang adekuat. Kadang-kadang penderita perlu dirawat di ICU. Sedangkan menurut National Asthma Education Program atau NAEP, pembagian asma adalah yang pertama asma ringan. Gejala singkat kurang dari 1 jam. Eksaserbasi biasanya terjadi kurang dari 2 kali dalam 1 minggu. Jika aliran oksigen atau udara kurang dari 80%, tidak akan menimbulkan bahaya. Yang kedua asma sedang. Gejala asma kambuh lebih dari 2 kali dalam seminggu dan terjadi gangguan aktivitas. Kadang-kadang kambuhnya sampai berhari-hari. Kemampuan volume ekspirasi berkisar antara 60 sampai dengan 80%. Yang ketiga asma berat. Gejala terus-menerus sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Kemampuan volume ekspirasi kurang dari 60%, dibutuhkan terapi kortikosteroid untuk menghilangkan gejala. Masuk ke bab patofisiologi. Pada asma terjadi penyempitan saluran pernafasan akibat spasme otot polos dari saluran nafas, edema mukosa, dan adanya hipersekresi dari mukus yang kental. Akibat dari penyempitan saluran nafas akan terjadi hipoventilasi yang mengakibatkan terjadinya hipoksemia, hiperkapnia, dan ada tingkat lanjut akan terjadi asidosis. Timbulnya serangan asma disebabkan terjadinya reaksi antigen-antibodi pada permukaan sel mas paru yang akan diikuti dengan pelepasan mediator radang. Mediator yang dilepaskan adalah bradikinin, leukotrin, C, D, E, prostaglandin, PGG2, PGD2A, PGD2, tromboksan A2 yang akan mengakibatkan spasme otot polos saluran nafas, edema mukosa, hipersekresi yang kental, bronkokonstriksi, kongestif vaskuler, dan terganggunya mekanisme transport mukosilia. Pada asma non-alergik, terjadinya bronkokonstriksi karena perubahan aktivitas saraf eferen vagal sehingga tidak ada keseimbangan tonus simpatis dan parasimpatis. Perubahan fisiologis ibu hamil, termasuk perubahan hormonal selama kehamilan, menyebabkan prognose asma tergantung pada perubahan tersebut. Progesteron dan peningkatan kadar kortisol serum bebas bisa menyebabkan vasodilatasi bronkus. Sedangkan prostaglandin F2 akan memperburuk gejala asma karena menyebabkan vasokonstriksi. Masuk ke bab berikutnya, pengaruh kehamilan terhadap asma. Gejala klinis dari ibu hamil yang mempunyai penyakit asma itu memiliki beberapa variasi dan tidak bisa diduga. Gejala klinis pada kehamilan pertama dan berikutnya bisa tidak sama meskipun pada ibu yang sama. Biasanya gejala asma muncul pada usia kehamilan 24-36 minggu dan berkurang pada akhir kehamilan. Perubahan kadar hormon progesteron dan estrogen akan menimbulkan serangan asma. Juga peningkatan dari IgE akan memperburuk keadaan asma selama kehamilan. Riwayat asma yang buruk sebelum hamil dan frekuensi berat ringannya asma akan mempengaruhi gejala asma selama kehamilan.
pada persalinan dengan seksio sesaria, resikonya timbul eksaserbasi serangan asma dapat mencapai 18 kali dibandingkan persalinan dengan pervagina. Masuk ke bab pengaruh asma terhadap kehamilan. Pengaruh asma terhadap kehamilan itu memiliki beberapa variasi, tergantung berat ringannya asma. Nah, pada asma yang ringan biasanya tidak mempengaruhi kehamilan, tetapi jika asma berat akan sangat berpengaruh. Dari beberapa penelitian didapatkan akan terjadi abortus, kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah, dan terjadi hipoksia neonatus. Terdapat korelasi antara beratnya asma ibu dengan berat badan bayi, dan juga didapatkan angka kematian perinatal meningkat 2 kali pada ibu dengan asma. Asma berat yang tidak terkontrol bisa meningkatkan gejala hiperemesis, pendarahan pervagina, preeklamsia, dan solusio plasenta. Pada terapi yang ada kuat dan teratur, komplikasi kehamilan bisa dikurangi. Masuk ke bab tata laksana selama kehamilan dan persalinan. Penanganan penderita asma selama kehamilan itu memiliki tujuan menjaga ibu hamil dapat mungkin bebas dari gejala asma. Meskipun demikian, eksaserbasi akut selalu tidak bisa dihindari. Pemeriksaan dan monitor. Pemeriksaan dan monitor itu harus dilakukan setiap bulan untuk melihat keadaan fungsi paru-paru. Pemeriksaan termasuk tes fungsi paru secara rinci menanyakan tentang gejala, frekuensi serangan, noktural asma, gejala yang berkaitan dengan kegiatan, eksaserbasi, dan obat yang diminum. Ibu hamil dengan asma ringan atau asma yang terkontrol tetap harus melakukan pemeriksaan rutin. Pada ibu hamil juga harus dilakukan pemeriksaan force expiratory volume dalam 1 detik atau FEV1. Jika hasilnya kurang dari 80%, akan meningkatkan angka morbiditas dan komplikasi pada kehamilan. Dilakukan pemeriksaan USG untuk melihat perkembangan janin intrauterin dimulai dari trimester pertama, dan ibu juga diharuskan memperhatikan gerakan bayi di dalam kandungan. Kemudian menghindari trigger factor. Trigger factor antara lain debu, rokok, bulu binatang, polusi yang semuanya bisa menimbulkan serangan asma. Kemudian pendidikan. Pada ibu hamil harus diberikan pengetahuan mengenai asma, bagaimana cara hidup sehat, menghindari faktor pencetus asma, dan meminum obat secara teratur yang semuanya untuk mengurangi gejala dan eksaserbasi. Kemudian medikasi. Pada awal penelitian dikatakan cromolyn baik untuk ibu yang menderita asma. Tetapi di tahun 2002, ternyata inhalasi kortikosteroid lebih baik dari cromolyn. Direkomendasikan penggunaan dosis rendah inhalasi kortikosteroid dengan long-acting B2 agonis atau dosis medium inhalasi kortikosteroid. Dilaporkan pada ibu hamil inhalasi kortikosteroid bisa mencegah terjadinya eksaserbasi. Dari 72 ibu hamil, didapatkan lebih dari 55% mengurangi terjadinya eksaserbasi, dan direkomendasikan inhalasi kortikosteroid adalah obat terpilih untuk terapi asma persisten selama kehamilan. Yang pertama, inhalasi kortikosteroid. Di tahun 1993, Working Group on Asthma and Pregnancy menyatakan bahwa kortikosteroid obat yang efektif sebagai antiinflamasi untuk asma. Kortikosteroid yang baik untuk ibu hamil adalah budesonide. Kemudian yang kedua, oral kortikosteroid. Dari data didapatkan pemberian kortikosteroid secara sistemik bisa menyebabkan kelainan kongenital berupa palatosisis. Jika pemberian pada trimester pertama, pemberian secara sistemik bisa meningkatnya terjadinya preeklamsia, low birth weight, dan kelahiran prematur. Kemudian yang ketiga, short-acting bronchodilator. Albuterol direkomendasi sebagai obat inhalasi, dan short-acting B agonis adalah obat pilihan untuk ibu hamil. Yang keempat, long-acting B agonis. Semenjak tahun 1993, 2 long-acting B agonis, salmeterol dan formoterol, makin populer dipakai.
Salmeterol direkomendasikan untuk dipakai pada ibu hamil karena bisa dipergunakan untuk waktu lama. Yang kelima, obat lain. Theophylline dipakai sebagai alternatif untuk mild persisten asma atau sebagai tambahan terapi inhalasi kortikosteroid. Serum konsentrasi theophylline harus dimonitor secara ketat dan dosis rendah theophylline untuk kerumatan apabila serum antara 5-12 UG per ml. Yang keenam, antihistamin. Meskipun secara langsung obat ini tidak mengobati asma, tapi berefek pada alergi yang menyertai asma. Yang ketujuh, dekongestan untuk terapi simptom dari alergi saluran nafas bagian atas. Yang kedelapan, imunoterapi. Diberikan secara reguler untuk mengurangi sensitivitas terhadap alergen. Masuk ke bab persalinan. Sebelum ibu melahirkan, sebaiknya dilakukan diskusi dahulu mengenai proses persalinan, baik sebelum, waktu melahirkan, dan sesudah melahirkan. Apakah akan melahirkan per vaginam atau dengan operasi? Jika persalinan akan dilakukan secara operasi, harus didiskusikan dulu dengan dokter anestesi mengenai prosedur yang akan dikerjakan dan mempersiapkan darah. Seksio yang dilakukan kurang dari 39 minggu harus dilakukan pemeriksaan fungsi paru bayi post-seksio sesarea. Kemudian manajemen obstetri. Untuk persalinan normal bisa dilakukan induksi persalinan dengan oksitoksin dan juga untuk mengurangi pendarahan. Bisa diberikan intravaginal atau intracervical gel yang tidak akan menyebabkan bronkospasme. Umumnya gejala asma berkurang atau menghilang pada waktu persalinan dan tidak terdapat gangguan pada bayinya, terutama pada respirasi. Persalinan bisa dibantu dengan forceps atau vakum dan bayi yang lahir dengan APGAR skornya baik. Kemudian manajemen operasi. Anestesi harus melakukan evaluasi dari fungsi paru ibu, serangan asma, dan medikasi yang diminum selama hamil. 3 faktor yang bisa menyebabkan bronkospasme itu antara lain, yang pertama, medikasi antara bronkospasme, yang kedua terjadinya eksaserbasi, dan yang ketiga waktu pengobatan asma. Harus ditanyakan secara detail mengenai kapan terakhir menderita infeksi saluran nafas,